Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Monggo lan rumiyin kajian wonten ing dalem menika kita wiwiti kanthi doa kula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita nyuwun dhateng Gusti Allah pisan dipun paringi ilmu ingkang manfaat. Manfaat niku migunani tumrap pangsanan kita. Nomor kali nyuwun rezeki ingkang sae, nggih halal, nggih sehat, itu sae. Lajeng nyuwun dumateng Gusti Allah supados amal kita dipun tampi. Sebab dereng kantenan ibadah kita sedaya menika dipun tampi karo Gusti Allah. Supados amal ibadah kita dipun tampi niku nggih wonten syarat-syaratipun. Siji, ibadah niku syarate ben ditampa karo Gusti Allah mung ana rong perkara. Siji, ikhlas niat karana Allah. Ikhlas itu memurnikan niat. Jadi niatnya hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Kalau niatnya sudah ben di alam, ben dilokke becik, ben dilokke khusyuk, utawa ben yang lain, ya. Nah itu mangke niatin pun boten murni. Mila ngendikanipun Allah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa.
ingsun ora dawuh marang sira kabeh kajaba supaya ibadah marang ingsun kanthi ikhlas mukhlisina lahuddina hunafa lan miturut tuntunan syariat sing lurus. Jadi siji syarate ikhlas karena Allah, nomor kalih miturut tuntunan sing lurus. Tuntunan ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah. Rasulullah niku nek nuntunke salat nggih kados ngaten. Ya manut mawon kalan tuntunanipun Rasulullah. Ra'aitu kama ra'aitu muni usolli. Salat sira kaya dene sira weruh aku salat. Lah saniki sing ngajeng weruh salate Kanjeng Nabi pripun wis 15 abad yang lalu. Nggih kanthi nas-nas dalil ingkang sahih ingkang dipun ngendikaken dening para ulama, para salafus saleh. Salafus saleh niku para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Utawi ingkang dipun sebat salafus saleh ngendikanipun para ulama itu sakderengipun tahun 200 Hijriah. Ingkang gesangipun sabibaripun menika sampun boten salafus saleh. Niku namung istilah, Pak. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, wonten ing dalu menika kita badhe nyinau babagan makanan yang diharamkan. Kenapa? Kok judulnya makanan yang diharamkan, bukan makanan yang halal dan haram? Sebab intinya dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah usul fikih itu al aslu fil asya al khillu wala yahrumu illa ma haramallahu wa rasuluhu. Hukum asal kabeh perkara, segala sesuatu itu adalah halal, termasuk makanan. Jadi makanan nopo mawon itu hukum asalnya itu halal. Nopo mawon jenenge. Dan sesuatu itu tidak diharamkan kecuali jika Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Secara gamblange itu kabeh panganan kuwi hukume halal kejaba ana dalil sing ngaramake. Bentenipun kalian ibadah niku kebalikan. Menawi kaidah usulipun nek ibadah itu semuanya haram. Jadi asal ibadah itu diharamkan kecuali ada dalil yang diperintahkan. Dalil baik dalil Quran maupun hadis. Jadi nek perkara ibadah niku rasa digoleki larangane. Sebab pancen sampun dipun larang. Sing digoleki apa dalilnya, ada enggak perintahnya. Nah, terus intinya makanan yang diharamkan itu pada dasarnya semua makanan itu boleh. Nah, kemudian makan itu juga sebagai syarat doa. Sebagai syarat terkabulnya doa.
Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh nggih. Terus mawon Pak. Anu menapa nggih terjemahan. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan nyeritake. Nek ceritane wong sini dari dhisik dahulu menceritakan tentang seorang laki-laki wong lanang sing wis suwe mlaku adoh dadi jarak sing ditempuh niku pun adoh. Lah nek wong mlaku adoh niku biasane ya reget terus napa malih kuyu-kuyu nggih Bu, ora kuyu-kuyu pokoknya wajahnya ini ya kusut ya, aclum. Nah ini wonten ing mriki dipun sebataken nganti rambute iki walawul. Ora genah gitu. Saking suwene le mlaku ora adus ora apa. Terus nek awake dhewe weruh wong nun sewu nggih. Sing sok turun dalan ya niku rambute ya ngantek kaya ngoten bahkan wonten sing rambute sampe dawa dak banget gedibal nggih. Niku ndelalah tiang-tiang sing kaya ngoten niku masaku ya ora tau lara. Dan Gusti Allah niku pun napa niku ndamel kados niku. Lha apa nek awake dhewe niku njur nek ben kepengin ra tau lara ya dadi wong kaya ngono. Ampun. Rambute kusut berdebu, nggih tiyang menika lajeng mengangkat kedua tangannya ke langit. Mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, ndonga dhateng Gusti Allah. Padahal makanan yang dimakan itu makanan haram. Minum yang diminum minuman haram. Pakaian yang dipakai pakaian haram. Kemudian diberi makan juga dengan makanan yang haram. Maka Rasulullah SAW kemudian setengah bertanya, bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya? Jadi kalau kita makan makanan yang haram, maka kemungkinan besar Allah tidak mengabulkan doanya. Nah ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Baik, kita langsung pada pembicaraan masalah makanan yang diharamkan. Terus, makanan yang diharamkan itu ada sebab. Yang pertama adalah dilarang atau diharamkan menurut dalil Quran. Wonten ing surat Al-Maidah ayatipun 3 sagedipun waos. Hurimat alaikumul maitah baddama'u walahmul khinziri wa ma ahilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutarat diyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum
madzubiha alam nusuk. Diharamkan bagi kamu sekalian itu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Monggo kita sinau sarengan secara rinci nipun. Yang pertama miturut surat Al-Maidah ayat 3, itu yang diharamkan adalah maitah. Apa maitah itu? Bangkai. Bangkai adalah setiap hewan yang matinya tidak wajar. Artinya tanpa lewat penyembelihan secara syar'i, itu yang disebut tidak wajar. Mati dewe misalnya. Bila duwe wedhus mendem ngerti-ngerti mati, duwe pitik ujuk-ujuk mati. Pitik pun ketekan ngomong kan dirujuk-ujuk Pak. Sore ngoten mlebu isih waras niku jebul bangun niku jekungkum ora konangan. Itu namanya bangkai. Kemudian kategori bangkai itu jenisnya apa? Jenis bangkai itu adalah satu, almun khoniqatu. Almun khoniqah itu hewan yang mati dalam keadaan tercekik, gejiret. Jadi umpamane panjenengan kagungan pitik, ten ngemu pitik pagere jaring, nah, utawi keserimpet, terus gulune gejiret, ketekak, mati. Nah itu kalebu bangkai. Itu satu hewan yang tercekik. Yang kedua, al-mauqudah, yaitu hewan yang mati karena dipukul atau terpukul dengan tongkat. Jenengan sok nek nunggu pitik niku nganggo cuthik ngoten mboten. Mbok menawa kadang-kadang saking jengkele niku pitike nata ligabat ya. Dituthuk delalah kenek sirahe. Nek mung kenek buntute mboten mati. Kenek sirahe matuk ngoten langsung kutek-lepek langsung mati. Nah itu juga termasuk bangkai. Arepa pituke lemu ginuk-ginuk nggih nyenengke wah iki nek di apa kelongmu sak wajan dhewe gitu. Ning wis bacut mati dadi bangkai, nah niku hukume haram. Mboten saged dikoe maneh wis bacut mati ya. Nggih. Lajeng ingkang ketiga yaitu al-mutaraddiyah, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. Mbok perkarane napa nibane niku apa sebabe awake dhewe kadang-kadang mboten ngerti niba umpama. Wah ana manuk niba. Ning dhuwur nek pitik arang-arang niba niku.
Wong arang-arang ning dhuwur pitik. Nek wonten sing turu wonten dhuwur niku nggih. Kathah. Lha ana manuk peyang-peyang niku mati. Niku kalebu bangke. Yang mati karena terjatuh. Kemudian yang keempat kategori bangke itu an-natihah utawi hewan yang mati karena ditanduk. Jadi nopo diseruduk kewan liya. Wato mungkin sok berit tarung nggih. Jadi wonten ing mriku saged mawon jago padha tarung. Jago nek jago ora mboten saged nanduk nggih, wong ora ndek tanduk. Duwene jalu. Dulalah kena jalune ngoten langsung nggon sirah, nek jalune ya dawa landhep. Mati. Nah, itu termasuk bangke. Atau kena sungu atau tertanduk hewan lain yang lebih besar. Dan sapi ngerti-ngerti nyeruduk wedhus brodol sih. Nah, sapi niku nek nyeruduk nggih kena sungune nggih sakit. Niku nggih landhep kok. Buat sapi niku kuwatane nggih gedhe, kuwate nggih rusak dadi nek nyeruduk ngoten ya. Umpama kena nggon nika jenenge sungu, nah, itu bisa saja lukanya parah. Kemudian sing sungune sapi ngene terus ngene ya. Yes. Kemudian yang kelima akalas sabu' diterkam binatang buas. Pitik sing ditubruk kucing umpamane utawa ditubruk pilik utawa ditubruk napa binatang buas sing enten mriki mung napa entene. Macan ya ora enak. Nah, ditubruk pangan garangan umpamane. Dulalah tanpa digondol garangan duyak wis patut dicokot gulune tugel amati. Jebule pitik niku mung tugel gulune wae mati. Lah jomene pitik wong-wong itu tugel gulune ya mati ya. Nggih. Itu kategori dari bangke, nggih. Nek riyen, Pak, zaman kula cilik nggih wong dhisik niku lek ngaji ya urung tenanan, pengajian iki ya ora tau enek gitu. Dadi ngamalke ya salat ning ya salate ya ngoten niku. Zaman kula cilik ya ora tau enek pengajian, entene ceramah niku nek pas Jumatan tok. Jumatan tok nang mudeng ora kok ora ngerti wong sing diwaca kadang-kadang napa niku ora ngedongke. Yen kula dhisik masjid niku cepakane nek cara sakniki khotbah Jumat niku nganggo huruf nika pegon. Huruf nggih bener nggih. Dadi napa huruf Arab macane Jawa. Kadang-kadang lek maca ya lunjur terus jamaah nggih mboten pati mudeng. Dhisik nek cara cilik sing kula ngerteni angger ana kewan mati. Mbuh wedhus, mbuh sapi ngoten niku istilahnya terus dikurak. Riyen iki ngoten niku kurak. Dikurak niku dikelet terus dindung, dipontok-pontok ngoten niku mengke sapa sing gelem nuku. Nukune utang. Dibayar ping 3 napa ping 4 ngoten. Misale sak pontok niku dadi regane 20.000. Lah niku dibayar ping 4 selama
nek kari perjanjiane satu bulan nggih berarti seminggu sekali. Nek 2 bulan nggih berarti 2 minggu pisan bayar. 5.000. Lah niku jaman semono mangan iwak kaya ngoten yo enak wong yo arang-arang mangan. Delalah enek sapi mati. Nah nek saniki ya kudune wis ora wong wis do mudeng agama. Lah terus pripun nek wong-wong dhisik sing durung mudeng agama delalah kaya ngoten nek pancen niku durung ngerti pancen yo haram yo mboten napa-napa jenenge we dereng mudeng. Pak napa niku tanggung jawab utawi hukum itu datangnya kalau sudah tahu. Datangnya kalau sudah tahu. Nah ini babakan yang pertama itu yang diharamkan adalah maitah atau bangkai. Jadi mboten sah eman-eman nek empun bangkai jelas niku empun mati ya kita pendem. Next Pak. Jika hewan di atas ini masih didapati dalam keadaan bernyawa, jadi nek ana sing ketendang mobil atau ketendang motor, delalah isih urip, isih klepek-klepek isih urip ngaten. Lalu disembelih dengan cara yang syar'i, maka hewan tersebut menjadi halal. Wonten ing ayat itu illa matak kaitum, kecuali sempat kamu sembelih sebelum mati. Mbok kena ketanduk, tiba, ketabrak motor, napa malih. Nah, itu penyebabnya. Terus dereng ngantos mati sempat panjenengan beleh itu jadi halal. Sembelih secara syar'i. Itu. Kemudian lajeng Pak, termasuk bangkai sesuatu yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Misalnya bapak-bapak ini, aku kepengen nyate wedhus, terus miris pupu wedhus sing kiwa napa sing tengen monggo diiris, dijikuk dagingnya sedikit. Nah, irisan daging saking hewan yang masih hidup itu juga bangkai hukumnya. Boten kenging. Utawa nek sapi kepengin motong ngesop buntut terus buntutnya dipotong. Buntutnya dipotong. Nah, itu juga hukumnya haram karena itu termasuk bangkai. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitah. Apa yang dipotong dari binatang yang dalam keadaan hidup, maka suatu tersebut atau yang terpotong itu adalah bangkai. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Perkara bangkai. Nah itulah yang pertama nggih, bab bangkai. Saged pun tampi dumugi mriki Pak. Utawi wonten pitakonan perkara bangkai. Intinya bangkai itu hukumnya haram. Yang selanjutnya masih terkait dengan bangkai, ada 2 bangkai yang halal dimakan, yaitu bangkai ikan air dan belalang. Hadisipun wonten ing mriki dipun sebataken ingkang terjemahanipun, kami halalkan 2 bangkai dan darah. Perkara darah nanti ada penjelasannya. Berdamak itu diharamkan juga.
Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa. Jadi ikan air itu bangkainya halal, bangkainya halal. Jadi jenengan nek badhe masak nila napa masak lele niku mboten sah disembelih kados pitik. Dicekel sik bar dibeleh malah melayu lunyu kan malah ngeneki tangan. Jadi itu cukup nek anten jenengannya kelele terus dituthuk wis rampung. Boten bisa disembelih secara syar'i kados dene wedhus, kemudian pitik, sapi. Bahkan ketika kita melihat ikan di air mati terus kemampul, ya, itu pun boleh dikonsumsi karena itu halal. Nah, riyen nek golek iwak kaline dendrim nika wadere wader urip napa wader mati sing dijupuki. Riyen Pak sakira nek wader. Riyen niku angger ngendrim napa niku kali ngoten kan kedunge sing dawa-dawa darane. Dawanane kerak. Kemudian bangkai yang kedua itu adalah belalang dan sejenisnya, ya, belalang atau jangkrik, ya. Itu yang sejenis itu yang tidak berdarah, itu hukumnya halal. Berarti nek badhe napa konsumsi utawa masak walang ora sah disembelih. Di sini kok bilang walang mau keplek, tuk betul mati. Burung ngantek mati sih disendek. Kula niki ya sok golek walang. Ning kula mboten pati doyan walang atau jangkrik. Kula seneng golek jangkrik ning nek kon mangan mboten pati seneng. Ning ya mboten napa-napa, terus mboten alergi ndak apa-apa gitu. Kemudian dua darah yang dihalalkan adalah hati dan limpa. Hati jelas ya. Limpa itu termasuk apa? Dan sejenis itu maras gitu ya, sejenisnya. Itu hukumnya halal. Kemudian yang kedua itu ada tulisannya darang itu Pak. Darang itu maksudnya darah itu. Nah, kalau tadi kita bicara soal bangkai, ya. Bahkan di dalam kemarin waktu kita bicara soal bab air sudah saya sampaikan bahwa air laut itu suci dan bangkainya halal. Ya. Jadi jenengan nek kersa konsumsi sing nopo bangkai yang halal itu yaitu satu bangkai ikan air atau bangkai ikan, ya. Baik itu yang didapat dari air kali ataupun laut, ya, atau danau, ya. Kemudian hati dan limpa itu yang halal. Nah kemudian dalam Al-Quran surat Maidah tadi yang kedua ad-dama utawi darah yang mengalir, ini haram hukumnya. Darah yang mengalir. Adapun darah yang jumlahnya sedikit, misalnya semacam darah yang masih menempel di urat nadi misalnya, ya, dalam daging tersebut yang sulit untuk dibersihkan, kok ora ilang gitu, maka itu dimaafkan. Bukan dihalalkan tapi dimaafkan.
Misalnya yang darah yang menempel di tenggorokan atau di burung pitik misalnya ya. Kemudian di utawa delalah ketinggalan ketika membersihkan ada yang tercecer tidak terlihat misalnya yang kemudian termakan, maka itu dimaafkan. Tapi pada intinya darah yang mengalir itu hukumnya haram. Jadi darah yang mengalir itu misalnya tadi darah sembelihan gitu. Kalau dulu kan ditadai pulau cilik, tetap pulau cilik. Ceritanya orang zaman cilik. Nah, ditadai nek beleh pitik, ditadai ngesor nganggo kakir gitu. Pulau dhisik sok nadai ya. Kemudian digoreng. Gurih. Jadi pulau yang pun nanti mangan saren gitu. Bahkan sampai saat sekarang pun masih ada juga yang menjual saren itu. Ya, saren kemudian diiris-iris itu digoreng. Kula nate mandeg enten yen. Kula nak tanglet niki napa saren. Duh. Artinya bukan hanya sarannya yang tidak saya makan, berarti gorengan-gorengan yang lain juga tidak saya makan. Kemungkinan besar, nah, itu minyaknya kan tinggung goreng iki ngaten to. Nah, akhirnya ya wis ngombe wedang karo mangan panganan-panganan sing tanpa digoreng. Wis patut ning kono. Terus patut pesen wedang digaweke pak tinggal. Jadi saren itu hukumnya haram, ya. Lajeng. Kemudian yang diharamkan yang ketiga dalam surat Al-Maidah adalah daging babi. Wal khinzir itu kotor gitu. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 di atas Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama ala ta'imi yata'amu illa ayyakuna maitah au dama masfuhan au lahma khinzir fa innahu rijsun." Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang tidak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai. Bangkai tadi sudah kita bahas, kemudian atau darah yang mengalir sudah kita bahas juga. Kemudian atau daging babi al-khinzir. Khinzir itu kalau terjemahan letterleknya itu kan kotor. Atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu adalah kotor. Ini dalam surat Al-An'am ayat 145. Nah, jadi daging babi itu hukumnya haram. Apapun alasannya, karena ini di nas di dalam Al-Quran. Tidak usah dicari sebabnya. Sebabnya apa daging babi diharamkan? Sebabnya mengandung cacing pita misalnya. Bukan itu. Teknologi sekarang sudah bisa membunuh atau mematikan cacing pita dengan memasak, dengan mematikan cacing pita sudah bisa. Apakah kalau sudah cacing pitanya itu mati kemudian dagingnya jadi halal? Enggak. Jadi kalau kita itu sudah dinas di dalam Al-Quran, maka ya sudah haram, ya haram. Tidak perlu dicari alasannya. Kalau toh kemudian ada hikmah,
hikmah dari keharaman itulah hikmah. Oh, hikmahnya karena mengandung cacing pita, itu hikmah. Tapi kalau kemudian alasannya itu sudah dihilangkan, apakah kemudian menjadi halal? Tidak, tetap haram. Jadi daging babi itu apapun alasannya, karena itu sudah dinas di dalam Al-Quran, maka hukumnya haram. Lajeng Pak, yang keempat, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kalau tadi hewan yang bangkai karena beberapa penyebab, ini adalah hewan atau yang disembelih atas nama selain Allah. Ini kesengajaan. Dalam surat Al-An'am ayatipun 121, wala taqulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafiskun. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Satu, disembelih ning ora nganggo maca bismillah. Dua, kemungkinan maca bismillah tapi niatnya adalah untuk berhala, untuk sesajen, untuk apa lagi? Niatnya bukan karena Allah. Nah, ini juga termasuk yang diharamkan. Berdasarkan ayat Quran di atas, lajeng Pak. 1. Haram hukumnya memakan hewan sembelihan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Meskipun yang menyembelih adalah seorang muslim, bila dengan sengaja ia tidak menyebut nama Allah, maka itu tidak boleh. Hukumnya haram. Kemudian yang kedua, haram hukumnya memakan hewan yang disembelih untuk berhala, meskipun saat menyembelihnya disebut nama Allah. Jadi untuk berhala itu ya nanti akan dipersembahkan atau sebagai upacara-upacara yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, berhala itu kemusyrikan, kepada roh misalnya, atau kepada apa gitu, atau istilah Jawanya ya sajen itu, timbul sesajen itu. Jadi ujub niatnya itu sudah untuk selain Allah. Lajeng Pak, yang kelima, yaitu hewan yang disembelih untuk berhala. Seperti sembelih untuk berhala, kubur ya, dan orang yang sudah mati itu. Di sini ada ditujukan pada Said Al-Badawi misalnya, atau ditujukan pada Simbah Sopo gitu, atau ditujukan kepada Kiai Sopo, Nyai Sopo. Nah, itu juga termasuk untuk berhala. Hal ini diharamkan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah di atas. Itu yang diharamkan karena apa? Karena nas Quran itu dilarang di dalam Al-Quran. Dilarang di dalam Al-Quran. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk dalil hadis. Karena ada yang memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi juga disebutkan di dalam hadis.
Ya, meskipun kadang-kadang juga dalam hadis tidak menyebutkan secara langsung nama atau menyebut nama hewan atau nama apa. Baik. Yang pertama adalah sesuai dengan disebutkan dalam hadis itu keledai piaraan atau keledai jinak. Keledai jinak, ya. Keledai jinak ini hukumnya haram. Meskipun di sini nggak ada keledai, ini sebagai pengetahuan. Hadisnya dari Anas bin Malik, gitu, yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian mengkonsumsi daging keledai jinak karena daging itu najis. Jadi ketika kita membahas soal najis, bahwa keledai itu najis. Oleh karena itu mereka menumpahkan periuk yang digunakan untuk memasak daging tersebut. Jadi orang njero emane harus batu dimasak mateng piye ora sudah dipangan. Ya akhirnya malah ditumpahkan semua. Jadi neng saking nggon wajan atau saking nggon periuk kuali itu ya. Apapun namanya itu kemudian dibuang. Tidak jadi dikonsumsi. Adapun masih keledai jinak, ya. Sedangkan keledai liar itu halal untuk dimakan, dan hal ini telah menjadi sepakat atau ijma' para ulama berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah. Ya. Itu yang pertama. Ini tidak perlu lama-lama karena di kita juga tidak ada daging keledai. Jadi yang penting ini sebagai pengetahuan bahwa keledai jinak itu haram dagingnya. Kemudian yang kedua, diharamkan karena bertaring, ya, bertaring. Setiap yang bertaring digunakan untuk menyerang mangsanya, baik hewan itu liar seperti singa, serigala, macan tutul, macan kumbang, atau piaraan seperti anjing dan kucing rumahan, ya. Itu hukumnya haram. Karena taring dan kukunya itu untuk menerkam atau membunuh makanannya. Jadi menyerang mangsanya dengan taringnya. Dalam hal ini An-Nawawi rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan memiliki taring menurut ulama Syafi'iyah adalah taring tersebut digunakan untuk berburu atau memangsa. Jadi untuk mematikan mangsanya itu dengan taring. Jadi termasuk di situ anjing itu termasuk yang diharamkan. Apa nama-nama binatang ini ya tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Macan juga tidak gitu. Maka yang bertaring kemudian menerkam dengan taringnya atau membunuh dengan taringnya, membunuh mangsanya, maka itu hukumnya haram. Ini berdasarkan hadis, ya. Bagaimana di sini binatang buas yang bertaring, hadis dari Abu Hurairah, kullu dinabin min sibai fa'akluhu haramun. Fa'akluhu. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Ini hadisnya sahih.
Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abi Sa'labah, ya, beliau berkata yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang memakan setiap hewan buas yang bertaring. Di kategori bertaring itu bisa kita lihat, ya, hewan-hewan yang membunuh atau nubruk dengan kukunya. Kemudian juga hadis dari Ibnu Abbas gitu, yang artinya Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram. Jadi kuku yang kuat. Gitu. Kemudian setiap burung yang menggunakan cakarnya untuk membunuh mangsanya maka hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan dari hadis dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian ada banyak beberapa hadis yang di sini saya sampaikan atau saya sertakan. Itu yang selanjutnya. Jadi gini. Baik yang bertaring maupun yang berkuku tajam, ya, bercakar. Gitu. Meskipun ada hadisnya tersendiri, yaitu setiap burung yang bercakar, gitu. Bercakar yang membunuh mangsanya dengan cakarnya. Gitu. Jadi Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku tajam atau kuku untuk mencengkeram. Jadi syarat diharamkan burung yang bercakar adalah apabila cakarnya digunakan untuk menerkam atau menyerang mangsanya. Oleh karena itu ayam jago, burung pipit dan burung merpati tidak termasuk yang diharamkan. Karena hewan-hewan ini, jenis burung-burung atau unggas ini tidak membunuh dengan atau membunuh mangsanya dengan kukunya, tajaman kuku. Maka kesimpulannya, berdasarkan hadis-hadis di atas, hewan buas yang bertaring untuk memburu mangsanya seperti singa, harimau, anjing, kucing, dan lain-lain sejenisnya, dan juga burung yang berkuku untuk berburu mangsanya seperti raja wali, elang, ulung bahasa Jawanya. Kemudian ada alap-alap, maka hukumnya haram. Pitik pun dikutuk digondol alap-alap ini, atau pitiknya disambar bulung zaman dhisik nggih. Sambar bulung. Nah, ini karena dengan kukunya itu yang sangat kuat dan membunuh dengan itu, dan dia juga memangsa dari atau memakan dari mangsanya itu, maka hukumnya itu adalah haram. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masalah hewan jalalah. Apa itu hewan jalalah? Dalam membahas tentang najis kemarin sudah saya sampaikan, ya. Jadi hewan jalalah itu menurut para ulama Hanafiyah itu dan Malikiyah serta Syafi'iyah, yaitu hewan jalalah adalah jenis hewan ternak yang hanya memakan makanan jenis makanan najis dan tidak makan makanan yang lain. Itu hewan jalalah. Bukan hanya hewan yang liar saja, yang mungkin juga kita ternak, kita jenis dingu, jenenge apa? Ya dingu. Itu bisa jadi jalalah gitu. Ya. Misalnya contohnya umpamanya ngingu lele, ya.
lele dipakani terus makanan yang haram gitu, misalnya seperti batang pite atau apa gitu. Tapi terus atau lele yang kita taruh di sapi tank, gitu. Karena itu haram gitu, najis ya. Mungkin enten boten sing lele enten gen sapi tank. Mungkin iso dadi lemu biangan itu. Ais pirang-pirang dino. Nah, itu bisa menjadi hewan jalalah yang haram. Nah, hewan-hewan itu bisa menjadi halal, itu harus difermentasi, artinya harus diberi makan makanan yang halal. Kemudian yang hewan jalalah bisa dikonsumsi lagi apabila bau-bau najisnya hilang setelah diberi konsumsi makanan yang bersih. Ya, ini pendapat yang sahih. Ada riwayat dari para salaf, di antaranya mereka memberikan rentan waktu hingga hewan al-jalalah tadi diberi makan yang bersih, yang bersih-bersih sehingga bisa halal. Dalam riwayat yang lain itu Ibnu Abi Saibah dari Ibnu Umar itu mengatakan bahwa Ibnu Umar mengkarantina memberi makan yang bersih-bersih pada ayam jalalahnya itu selama 3 hari. Jadi kalau ada ayam diberi makanan yang najis-najis ya, terus itu jadi jalalah, itu bisa dikonsumsi lagi kalau dia diberi makanan yang halal gitu, selama 3 hari. Ini dari Ibnu Umar. Tapi berbeda juga dari Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa hewan jalalah tidaklah dikonsumsi sampai hewan tersebut diberi makan yang bersih selama 40 hari. Maka hewan jalalah ini juga bisa terdapat pada ikan seperti lele, biasa diberi makanan berupa kotoran tinja misalnya. Jika diketahui demikian, sudah barang tentu ini juga termasuk hewan jalalah yang hukumnya haram. Nah, itu bisa dimakan kembali atau dibersihkan ketika sudah kita fermentasi, diberi makanan yang halal gitu, selama 40 hari. Ini dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar. Ya, mungkin saja kalau yang hewan-hewan kecil itu bisa beberapa hari saja, tetapi kalau yang besar mungkin juga lebih panjang lagi harinya. Ya, baik. Itu yang terkait dengan hewan jalalah. Kemudian kita masuk yang kelima, yaitu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Saya sampaikan secara singkat. Di antaranya ada 5 jenis hewan yang berbahaya atau fasik yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, dan kalb akur, itu anjing galak. Di antaranya itu. Kemudian itu yang perintahkan. Kemudian yang
juga Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh tekek. Jadi tekek itu termasuk hukumnya haram. Jadi haram karena disuruh membunuh. Ya. Jadi ada tikus, ular, dalam hadisnya itu ada tikus, ular, kalajengking, kemudian yang lain di sini ada burung raja wali, burung gagak, gitu. Kemudian anjing galak. Kalau di sini disuruh membunuh itu anjing galak. Kalau yang anjing yang di depan tadi kan tidak termasuk anjing galak, tapi karena bertaring membunuh makannya, mangsanya dengan taringnya. Kemudian juga Nabi mengharamkan atau menyuruh membunuh untuk tekek atau cicak, karena itu fasik. Bahkan di dalam sebuah riwayat itu disampaikan bahwa barang siapa yang membunuh cicak satu atau tekek satu pukulan itu akan mendapatkan 100 kebaikan atau 100 keutamaan. Jadi nek jenengan enten cecak utawa tekek niku jenengan pateni pisan langsung mati. Nah, itu ada pahalanya cara kasarane. Itu akan mendapatkan 100. Kemudian kalau misalnya 2 kali ya nanti disudah 10 gitu. Ya. Sampai misalnya 10 kali ya mungkin 10 kebaikan. Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh diantaranya adalah juga karena apa cecak? Dahulu cecak itu ikut membantu meniup api ketika Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Meskipun sudah sebenarnya tiupan cecak itu tidak mempengaruhi akan apa? Besarnya api, tetapi karena niatannya itu sudah buruk gitu ya, fasik buruk gitu niatannya, maka itu termasuk hewan yang fasik. Hewan yang fasik. Ajeng hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, barang siapa yang membunuh cecak sekali pukul, nah ini tadi yang saya sampaikan, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala yang pertama. Dan barang siapa yang memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Terus berkurang. Jadi alasan apapun, tekek itu tetap hukumnya haram. Nek gobat pripun, Pak? Ya tetap haram. Dinggobat ya tetap haram. Karena apa? Nabi tidak mungkin untuk memberikan obat itu sesuatu yang haram. Ning mari ya, Pak. Ya nek ngeyel ya karep ngomong apa. Tapi dene wis ora bisa diomongi ya. Nah, wong dikandani ini secara hukum haram. Ini nek kowe ngaku ora haram ya terserah. Kemudian kesimpulan dari hewan yang diperintahkan apa dibunuh ya. Berdasarkan hadis di atas, maka kalau jengking, tikus, burung gagak, burung raja wali, anjing galak, tokek itu hukumnya adalah haram. Kemudian kita lanjutkan hewan yang dilarang. Hewan yang dilarang itu apa saja? Antara lain semut, semut, tawon, burung hudhud dan burung surot. Ini dalam satu riwayat yang lain. Semut itu haram hukumnya, Bu. Dadi mboten sah masang semut. Hukumnya haram. Kemudian tawon, itu tawonnya loh. Kalau madunya itu boleh. Kemudian
hewan yang dilarang dibunuh itu diantaranya lagi ada katak, kodok. Jadi kodok niku hukumnya haram, ya. Bukan karena jarene itu amfibi, enggak, ya. Itu mungkin juga salah satunya. Tapi yang jelas katak itu dilarang untuk dibunuh. Ora entuk mateni kodok, gitu ya. Mateni mawon tidak boleh, apalagi mengkonsumsi. Meskipun jarene dienggo obat gitu. Itu ada seorang tabib menanyakan kepada Nabi SAW mengenai katak, apakah boleh dijadikan obat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda melarang untuk membunuh katak, membunuh kodok. Ya. Jadi ini tidak boleh. Kodok itu hukumnya haram. Jadi sing wis kebacut tahu mangan suweke ya ora apa-apa. Ya. Besok rasa. Ya. Kemudian hewan yang dilarang dibunuh diantaranya dalam hal ini Al-Khattabi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa katak itu haram dikonsumsi dan ia tidak termasuk hewan air yang dibolehkan untuk dikonsumsi. Jadi tidak termasuk hewan air katak. Kemudian Imam Ahmad mengatakan setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali katak dan buaya. Buaya itu juga hukumnya haram karena juga bertaring. Kemudian kesimpulannya berdasarkan hadis di atas bahwa semut, lebah, burung hudhud, burung surot dan katak atau kodok haram dimakan. Baik, yang terakhir Pak, masalah bekecot. Kan bekecot barang. Iya. Oke. Jadi masalah bekecot. Dalil umumnya begini, kembali lagi, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi kalau baik itu ini dalil umum. Baik itu halal, kalau buruk itu haram. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian masalah bekecot itu maknanya segala yang baik itu menurut Ibnu Hajar adalah yang lezat, enak, tidak membahayakan, bersih atau halal di dalam Fathul Bari. Nah, jadi yang baik itu ya enak, lezat, nyenengke itu. Kemudian dalam hal ini yang buruk itu menurut Abu Hanifah dan Syafi'i adalah yang menjijikkan, najis, kotor seperti ulat, kumbang, jangkrik, tikus, tokek, cacing, kalajengking, ular dan sebagainya yang membahayakan seperti racun, narkoba dengan aneka jenisnya, maka itu hukumnya haram. Nah, bagaimana dengan bekecot? Nah, jenengan kira-kira nek karo bekecot itu jijik atau tidak? Kira-kira nek karo jenengan itu dahar bekecot itu nek rumangsa dijijik kemudian membahayakan, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak, ya boleh. Karena pada dasarnya kan semua makanan itu boleh. Kalau kecuali ada dalil-dalil yang sudah tertentu. Nah, maka bekecot itu tergantung kita, artinya ya objektif. Nah, di sini dalam kesimpulan itu tidak adanya dalil khusus ya masalah bekecot, maka kembali kepada dalil keumuman, yaitu semua makanan asalnya adalah halal kecuali dalil yang mengharamkan.
Dari definisi ini maka masalah bekecot adalah bersifat subjektif, artinya termasuk bagaimana kita mensikapi. Nek awake dhewe niku ora rumangsa jijik dar bekecot monggo boleh. Jadi yang ini dikaramkan karena jijik atau membahayakan. Lah jenengan umpamane lagi weruh kemawon wis mungkuk-mungkuk kok malah dahar, ayo tambah kan gitu. Nah itu bisa membahayakan. Maka kalau termasuk yang tidak jijik, kalau misalnya kata cacing kemudian ada ular ya, nek ungker zaman dhisik kan Pak. Nanti dar ungker jeneng Pak. Ya, ungker benguk, ungker turi ngaten niku lho Pak. Nah itu jarine Mbah Haji enak ngoten lho. Ning kula ya mboten doyan. Kemudian ada olan-olan yang di apa kliko garing, wit garing gitu. Yang mlaku itu olan-olan melakukan ngeten, mak jendit ngeten niku. Nah, itu boleh kalau misalnya kita tidak jijik gitu ya. Baik. Maka kesimpulannya untuk masalah bekecot itu boleh atau halal bagi yang tidak jijik dan juga tidak membahayakan. Ngaten, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu ingkang mulya. Kira-kira tentang pitakonan mboten niki. Wiwite bar misah niku ya setengah sama rampung niku pas. Jadi ya ora kesuwen banget. Wonten ingkang badhe mundur pirsa? Alhamdulillah ngeten. Jadi kepenak. Pun cetok mudeng terus rasa takut. Mungkin nek takon nek lali mawon. Wingi kae hukume haram apa halal? Lah lali yo. Ngaten Bapak Ibu ingkang mulya, mugi-mugi manfaat lan saged nambah kasampunan anggen kita ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita pungkasi kajian kita wonten ing dalu punika kanthi maos kambal. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.